Selama berhari-hari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih terendam banjir. Ketinggian air yang belum surut membuat jalan Trans Kalimantan tidak bisa dilalui kendaraan. Ribuan rumah warga juga terendam banjir. Yang paling parah terjadi selama ini. Kerusakan lingkungan di wilayah Kalimantan Tengah disinyalir menjadi faktor utama bencana banjir yang menerjang. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin. Selamat sore Pak Wali Kota. Sore Mbak Rifana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Wali Kota, gimana kondisi di Kota Palangkaraya saat ini setelah banjir menerjang selama berhari-hari? Kabarnya akses jalan Trans Kalimantan tidak bisa dilalui kendaraan, Pak Wali Kota. Oke, terima kasih. Yang pertama saya kabarkan dulu kondisi Kota Palangkaraya pada sampai dengan hari ini adalah ada penurunan beberapa debit air yaitu sebesar 10 sampai 20 cm. Jadi mudah-mudahan secara bertahap penurunan debit air ini bisa berkurang dan ya benar akses untuk ke ibu kota ataupun ke Kota Palangkaraya ini sedang terputus terutama dari jalur ke Kota Waringin dan juga dari ke Barito, daerah Das Barito. Seperti itu Mbak Rifana. Oke Pak Wali Kota, ada berapa banyak kelurahan dan kecamatan yang terendam banjir dan belum surut sampai hari ini? Sampai dengan saat ini ada di 30 kelurahan ya, ada 30 kelurahan. Dari 30 kelurahan ada 13 kelurahan yang terendam banjir. Dan terdampak warga adalah 3.383 KK ataupun setara dengan 7.547 jiwa pada tersebar di 110 RT. Seperti itu. Oke, kenapa kemudian begitu lama air banjir surut di sana? Apa yang membuat Pemkot Palangkaraya kesulitan untuk menyurutkan air banjir, Pak Wali Kota? Oke, kesulitan untuk air surut sebenarnya tidak juga ya. Jadi tentu Kota Palangkaraya, setiap pemerintah Kota Palangkaraya terus memantau ya perkembangan di wilayah hulu yang dengan memperhatikan debit air sungai. Upaya kami tentunya yang pertama adalah memastikan bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadinya korban di lokasi banjir sehingga kita juga melihat kondisi tergantung kondisi dari kondisi di hulu. Jadi ini adalah banjirnya adalah banjir dan kiriman. Seperti itu Mbak Rifana. Oke, apakah kemudian banjir tahun ini adalah banjir yang paling parah dibandingkan dengan banjir-banjir sebelumnya? Selain curah hujan yang tinggi, apalagi faktor penyebabnya Pak Wali Kota? Begini, memang ini salah satu banjir yang untuk Kalteng ya, untuk akses masuk ke Kota Palangkaraya cukup lumayan parah. Tetapi tentu di sini faktornya adalah intensitas curah hujan. Selain itu juga faktor bentang alam, mengingat posisi Kota Palangkaraya ini ada di tengah-tengah dan dilalui oleh Sungai Kahayan. Hal ini bisa dilihat dari sebaran ataupun titik lokasi banjir yang terjadi pada daerah-daerah bantaran Sungai Kahayan. Memang kondisi banjir tidak dapat kita simpulkan terjadi karena kondisi lingkungan. Bisa juga disebabkan oleh tingginya air permukaan laut, baik dari hilir ataupun muara sungai. Dan juga bisa juga diakibatkan oleh faktor-faktor lain. Mungkin seperti itu. Faktor-faktor lainnya apa? Apakah rusaknya hutan di hulu akibat izin HPH, HTI, pertambangan turut memperparah banjir tahun ini, Pak Wali Kota? Siapa mungkin kalau untuk di hulunya apakah karena ada HPH atau HTI, kita nanti bisa berkoordinasi. Tetapi begini, bila kita berbicara perubahan iklim lingkungan, iklim maksud saya adalah ya pastinya faktor lingkungan sangat berperan penting. Nah, tetapi tidak bisa juga kita simpulkan tanpa ada identifikasi ataupun kajian lebih lanjut. Ini tentu harus kita dari pemerintah Kota Palangkaraya harus berkomunikasi lintas baik sektoral vertikal, berjenjang ke pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini tentu faktor lingkungan adalah salah satu yang berperan penting. Tetapi kita harus adakan identifikasi dan kajian-kajian dulu lah seperti itu Mbak Rifana. Oke, identifikasi dan kajian-kajian. Langkah konkretnya apa dari Pemkot Palangkaraya agar tahun depan banjir tidak semakin parah? Apalagi kita dapat informasi dari BMKG akan ada banjir susulan dalam 3 hari ke depan. Oke, mudah-mudahan kalau banjir susulan tidak ada lagi yang Mbak Rifana. Tentu saja Pemkot pada saat ini ya ada yang dilakukan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Misalkan
telah berupaya melalui program-program untuk mengendalikan banjir pada kawasan perkotaan dengan melakukan tentu saja pembangunan dan juga kemudian rehabilitasi drainase, dan sekarang bisa dilihat beberapa titik yang sebelumnya terjadi banjir saat ini sudah mulai teratasi. Ini adalah di perkotaan. Nah, perlu kita ingat banjir ini adalah di bantaran sungai. Nah, berkaitan dengan kondisi banjir yang terjadi saat ini, khusus tadi yang saya sampaikan di bantaran sungai, upaya yang kita lakukan salah satunya menurunkan pasukan, menempatkan di posko-posko titik-titik rawan banjir untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana banjir. Kemudian untuk jangka panjang, beberapa tempat yang teridentifikasi banjir musiman akan dilakukan penataan kawasan. Antisipasi kami lainnya yaitu adalah mengendalikan air tidak masuk ke wilayah perkotaan, dan tentu saat ini kami harus waspada mengingat air di perkotaan keluar semuanya ke sungai. Tetapi langkah jangka panjang adalah penataan kawasan juga perlu kami perhatikan. Seperti itu. Oke, semoga banjir di Kota Palangkaraya dan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Tengah segera surut dan tidak ada banjir susulan seperti prediksi dari BMKG, dan segera ada solusi konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik itu Pemprov Kalimantan Tengah dan juga Kota Palangkaraya dan wilayah aglomerasi lainnya. Terima kasih sekali Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Wali Kota. Ya, sama-sama. Terima kasih.